Ngopi, ngobrol pajak pagi-pagi. 98.5 Up Radio The Meaning Station. Hai, halo, selamat pagi Upminia, apa kabarnya pagi hari ini? Ya, senang sekali hadir kembali ngopi ngobrol pajak pagi-pagi ya, setiap hari Rabu di jam 9 sampai jam 10 pagi. Dan kita nggak hanya on air nih di 98.5 nih, kita juga live di Instagramnya Up Radio di Up Radio SMG. Jadi untuk Upminia nanti boleh nanya-nanya melalui live Instagram atau juga bisa bergabung melalui WhatsApp ya di 0878333400. Dan pagi hari ini kita akan membahas mengenai sosialisasi kewajiban penggunaan bukti pemotongan elektronik atau e-Bupot. Ini bagi pengusaha kena pajak ya. Ini sesuai KAP 269 garis miring PJ garis miring 2020. Dan sudah bergabung bersama kami. Ini ada Mas Oki Yudanawa, account representatif KPP Pratama Semarang Timur. Halo, selamat pagi Mas Oki. Halo, selamat pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah, pagi tadi pas habis rapid tadi, Mbak. Oh iya. Alhamdulillah, iya. Hasilnya? Belum, nanti siang kayaknya. Oh, hasilnya baru nanti siang ya. Oke, Ya, semoga semua kru, iya, semua kru dan karyawan pajak semoga sehat selalu semuanya ya. Amin, ya. Iya, oke, Mas Oki, pagi hari ini kita akan berbicara mengenai sosialisasi kewajiban penggunaan bukti pemotongan elektronik atau e-Bupot ya. Ya, benar. Iya. Ini untuk adminnya, silahkan yang ingin bergabung bisa live di Instagram Apredio di Apredio SMG atau juga bisa melalui WhatsApp ya di 0878333400. Nah, ini Mas Oki, mungkin sebelum kita membahas mengenai e-Bupot sendiri ya, ini kan e-Bupot untuk pengusaha kena pajak begitu ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu nih tentang pengusaha kena pajak itu kriterianya seperti apa sih? Oh ya, gini. Ini kita mengacu ke KAP 269-nya dulu ya, Mbak ya. Ini kan di KAP 269 itu menginstruksikan semua wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama yang sudah PKP dan punya sertifikat digital yang aktif itu wajib menggunakan e-Bupot untuk pelaporan dan pembuatan bukti potongnya PPh pasal 23 kan gitu. Lah, PKP sendiri jadi gini, kenapa yang diwajibkan baru PKP ini? Karena PKP itu sebelumnya sudah wajib lapor SPT PPN. Kan gitu. Nah, di wajib lapor SPT PPN itu menggunakan e-faktur. Di dalam aplikasi e-fakturnya itu ada ada sertifikat digital. Sertifikat digital inilah yang dipakai sebagai pengganti dari tanda tangan. Jadi istilahnya tanda tangan digitalnya lah, kan gitu. Kan nanti di e-Bupotnya nanti itu kan otomatis semuanya paperless. Semuanya paperless. Jadi istilahnya menuju go green sedikit lah. Gitu. Makanya menggunakan tanda tangan digital ini, bentuknya sertifikat digital. Nah, PKP sendiri itu wajib pajak yang sudah wajib memungut PPN dari konsumennya. Gitu. Misalnya dicontohkan seperti misalnya Hana PKP nih ya, pengusaha kena pajak ya. Terus kemudian harus gini. Jadi kalau Mbak Hana sebagai pengusaha, contohnya jual furniture atau jual
perabot rumah tangga gitulah. Yang sudah PKP, berarti kan sudah wajib memungut PPN dari transaksi kesehariannya. Kalau sudah memungut, berarti kan wajib dilaporkan. Lah dilaporkan itu kan menggunakan aplikasi e-faktur. Iya. Nah, di aplikasi e-faktur itu kan pembuatan fakturnya, pelaporan SPT tahunannya kan butuh tanda tangan sebenarnya. Lah di tanda tangan ini itu kan sudah digantikan dalam bentuk sertifikat digital. Begitu. Iya. Iya. Nah, sertifikat digital inilah yang jadi kunci digunakan juga dalam e-Bupot. Tapi contoh kalau di e-Bupot ini hanya digunakan kalau ada transaksi PPh 23. Contohnya jasa yang yang melaksanakan itu badan hukum, bukan orang pribadi, gitu Mbak. Oke, jadi apakah semua PKP harus menggunakan Bupot? Semua PKP, kalau PKP tidak ada transaksi PPh 23, berarti kan tidak buat bukti potong nih. Berarti nggak harus pakai e-Bupot. Tapi kalau ada PKP yang ada transaksi PPh 23, PPh pasal 23, itu wajib menggunakan e-Bupot. Oke, berarti hanya yang bertransaksi menggunakan pasal 23 saja ya, yang menggunakan e-Bupot begitu ya. Ya, oke. Betul. Nah, bagaimana cara pengusaha yang atau syarat dari pengusaha kena pajak ini sendiri apa sih, Mas Oki? Saya pengusaha nih, terus ditentukan, oke, Mbak Hana ini ternyata pengusaha kena pajak, itu syaratnya seperti apa? Sebenarnya sih bukan disyaratkan, tapi ada lapisan diwajibkan. Oke. Kan beda tuh kalau disyaratkan kan berarti ada kriteria tertentu. Kalau diwajibkan juga ada kriteria tertentu, tapi dia bentuknya wajib. Hukumnya fardu ain, kan gitu. Nah, yang diwajibkan itu kalau dia omset dalam 1 tahun itu 4,8 miliar atau lebih. Kalau masih di bawah itu belum diwajibkan. Tapi kalau masih di bawah 4,8 mendaftarkan untuk dikukuhkan sebagai PKP itu bisa. Gitu. Oke. Untuk cara mendaftar dikukuhkan sebagai PKP itu sendiri seperti apa nih, Mas Oki? Semua kayaknya sih harus mendaftar ke kantor pajak, Mbak. Pertama, iya sama sih, fotokopi NPWP, akta pendirian, fotokopi KTP dan NPWP pengurus, sama mengisi formulir. Formulirnya nanti di situ ada jenis usahanya apa segala macam kan gitu. Terus nanti semua PKP itu kan menggunakan aplikasi e-faktur. Lah setelah pendaftaran untuk dikukuhkan, nanti ada lagi pendaftaran untuk diberikan sertifikat digitalnya, yang tanda tangan digitalnya itu. Nah, kalau yang waktu pendaftaran digitalnya itu, pendaftaran sertifikat digitalnya itu harus direktur yang datang, tidak boleh diwakilkan. Karena di situ kan ada spesimen tanda tangan segala macam. Gitu. Iya. Oke. Karena menggantikan tanda tangan tadi. Gitu. Iya, itu syarat untuk pengukuhan sebagai PKP begitu ya, Mas Oki ya. Oke, kita kembali ke e-Bupotnya sendiri nih. Nah, mungkin bisa dijelaskan apa sih e-Bupot itu begitu untuk para pengusaha kena pajak nih ya, biar lebih paham yang belum tahu mengenai e-Bupot begitu. Ya, jadi gini, setiap
PPH setiap pajak itu kan PPH kan ada 21, 23, 22, terus 4 ayat 2, terus ada juga selain PPH ada PPN. Itu kan setelah itu juga ada SPT tahunan gitu. Itu kan ada sarana membuat SPT-nya dan sarana untuk melaporkan. Gitu. Lah yang sebelumnya untuk PPH pasal 23 itu menggunakan aplikasi desktop namanya ISPT PPH 23 dan dilaporkan ke kantor pajak. Belum bisa dilaporkan online. Nah, yang sebelumnya ISPT dan dilaporkan ke kantor pajak itu sekarang diganti dengan e-Bupot ini. E-Bupot ini jadi membuat laporannya dan melaporkannya itu lewat online semua. Gitu. Jadi yang membedakan antara ISPT dan iBupot adalah kalau ISPT, karena sebelumnya iBupot ini ISPT ya untuk pelaporannya, itu harus datang ke kantor pajak. Tetapi kalau iBupot ini bisa dilakukan secara online begitu ya, perbedaannya begitu betul. Ya? Ya, betul Mbak. Tapi kenapa sih kita diharuskan beralih ke Bupot? Kembali ke konsep yang awal tadi Mbak, karena kita mengharuskan pertama nih dari segi lingkungan itu paperless, jadi mengurangi konsumsi kertas ya. Kita tahu sendiri kalau kertas itu kan ngambilnya dari kayu ngambilnya dari hutan, meskipun itu hutan produksi bukan hutan alam kan gitu. Yang kedua itu kita pengen semua transaksi PPH 23 yang dibuatkan bukti potongnya itu langsung masuk ke server kami di Direktorat Jenderal Pajak seluruh Indonesia. Kalau sudah menggunakan e-Bupot ini itu lebih lebih cepat tervalidasi dan lebih kami cepat mendapatkannya. Kalau sebelumnya kan dibuat dulu di aplikasi desktopnya kan ini bukan online ya, terus baru dilaporkan ke kantor pajak. Lah kita baru dapat datanya itu kan setelah dilaporkan. Kalau tidak dilaporkan kan kita nggak dapat. Nah, kalau di e-Bupot ini begitu sudah dibuat, bukti potongnya sudah dibuat, sudah dikirimkan ke lawan transaksi, itu kami sudah langsung dapat gitu. Nah untuk cara mendaftar atau cara pertama kali kita akan menggunakan e-Bupot, apa yang harus dilakukan oleh PKP nih? Harus daftar dulu, ada syaratnya dan lain sebagainya begitu? Ini lebih bukan untuk pendaftaran ya Mbak ya, ini lebih ke jadi di Cap 269 ini itu lebih ke wajib pajak mana yang sudah diwajibkan gitu. Jadi semua wajib pajak yang masuk kriteria ini itu sudah wajib. Kan kriteria kan dia sudah dikukuhkan sebagai PKP dan dia sudah punya sertifikat digital yang aktif. Kalau itu sudah memasuki kriteria itu otomatis langsung masuk ke dia wajib menggunakan e-Bupot kalau ada transaksi PPH 23. Nah, itu e-Bupot PPH 23 ini itu kan ada di menu DJP online. Ya. Biasanya itu kita untuk kalau sebelumnya belum pernah menggunakan e-Bupot di masa Agustus ini kan sudah wajib. Kita pertama kali menggunakan menu ini belum ada. Untuk memunculkan menu ini itu kayak ubah profil dulu. Ubah profil dulu, nanti dicentang, baru diaktifkan. Jadi istilahnya kayak mengaktifkan layanan dulu. Jadi kayak di checkmark gitu. Itu berarti PKP harus masuk dulu ya ke websitenya pajak ya? Ya,
Ya, website ini kan sudah digunakan sama wajib pajak itu untuk macam-macam, Mbak. Untuk lapor SPT, untuk bikin kode billing, untuk mengajukan permohonan, kan di situ ada. Jadi situs ini, laman ini itu sudah dipakai sebelum-sebelumnya. Jadi kita menambahkan menunya aja di situ. Oke, jadi hanya menambahkan menu di situ yang biasanya mungkin untuk wajib pajak sendiri sudah melakukan banyak hal di situ ya, karena Ya, segala sesuatu tentang pajak ada di situ. Kalau mau bikin NPWP juga di situ, kalau mau laporan SPT juga di situ, e-filingnya juga iya, di situ dan lain sebagainya. iya. Berarti mungkin wajib pajak sudah biasa menggunakan. Nah, itu tinggal ditambah menu aja untuk bisa melakukan pelaporan menggunakan e-Bupot begitu ya, Mas Oki Iya, ya. betul. Ya. Ya, ada nggak sih standarisasi dalam penerbitan bukti pemotongan PPh pasal 23 ini, Mas Oki? Kalau standar sih eh mungkin yang wajib ada ya, yang wajib ada waktu kita input itu sih sebenarnya minimal itu ada NPWP dan NIK, nomor induk kependudukan. Kalau tidak punya NPWP, kita masukkan NIK-nya. Itu. Intinya itu dulu. Terus sama kalau kita ada transaksi, pastikan kita dapat tagihan tuh, invoice lah atau bentuk faktur pajak lah. Nah itu dasarnya itu nanti diinputkan dalam e-Bupotnya untuk kita buat bukti potongnya. Oke, ini ada pertanyaan yang sudah bergabung di Instagram ya, ada Rahardian Faus. Pak mau tanya kalau nggak mau kasih KTP gimana? Oh, Oh, ini ya. Eh Pertama gini, transaksi PPh 23 itu kan ada dua lawan transaksi jenis, ada dua jenis lawan transaksi. Itu ada apa namanya? Ada orang pribadi dan badan hukum. Badan hukum kan ini bentuknya mungkin CV, mungkin PT, kan gitu. Kalau biasanya untuk badan hukum itu Pak biasanya sudah punya NPWP. Kita ya. tinggal minta aja karena ini kalau badan hukum kan itu mengacunya ke badan hukumnya bukan ke orangnya. Tapi kalau kita transaksinya yang satu lagi itu orang pribadi, ya mau nggak mau kita harus meminta nomor induk kependudukannya. Biasanya ini ada di KTP. Mau nggak mau harus seperti itu. Karena sistemnya meminta seperti itu gitu, Mbak. Oke, jadi seperti itu ya untuk Mas Rahardian Faus. Terima kasih pagi hari ini sudah bergabung. Nah, ada Mas Dery juga, selamat Ya, pagi. ini dijawab sama Mas Dery ini. Oh, asal ada NIK ya. Oke, siap. Nah, ini kalau berbicara mengenai NPWP sendiri nih, mungkin bisa diinformasikan juga nih untuk adminnya yang mungkin belum memiliki NPWP baik yang perorangan atau badan, syaratnya seperti apa sih, Mas Oki? Mungkin bisa diinformasikan. Ini kalau untuk NPWP ya, jadi pendaftaran NPWP itu salah satu layanan yang belum disediakan tatap mukanya karena kondisi seperti ini, Mbak, kondisi pandemi seperti ini. Itu kan untuk pendaftaran itu harus pendaftaran online. Itu di situs IREK, irek.pajak.go.id. Pendaftarannya di situ, terus nanti kan pendaftaran nanti dikirimkan ke KPP di mana sesuai domisilinya. Contoh, saya domisili di Tembalang, nanti otomatis nanti kalau saya daftar nanti masuknya ke KPP yang mempunyai wilayah kerja di Tembalang, kebetulan di Candisari, gitu. Terus kalau ada seumpamanya ada adminnya yang mendaftar domisilinya di Pedurungan, itu masuknya ke KPP ke Gayam Sari, nanti pendaftarannya nanti langsung masuk ke sana, gitu. Terus kalau
itu yang orang pribadi ya, nanti langsung. Terus nanti kalau untuk yang badan hukum, CV atau PT, itu disyaratkannya, kalau tadi orang pribadi kan syaratnya hanya KTP. Yeah. Kalau untuk yang badan hukum itu otomatis dia meminta akta pendirian. Oke. Akta pendirian, fotokopi KTP pengurus, dan fotokopi NPWP pengurus. Jadi pengurusnya harus punya NPWP dulu. Gitu. Oke, itu untuk prosesnya berapa lama untuk bisa mendapatkan NPWP-nya? Menunggu konfirmasi dari KPP-nya, Mbak. Ini kan di KPP itu kan ada petugas khusus untuk NPWP. Dia tiap hari kalau ada permohonan masuk itu diverifikasi dulu sama dia. Kalau ini sudah lengkap, sudah sesuai, ya nanti tinggal diverifikasi, nanti NPWP-nya dikirimkan lewat pos. Itu kartunya maksudnya. Tapi kalau sudah diverifikasi, istilahnya sudah disetujui, nanti NPWP-nya itu sudah aktif. Dan SKT-nya, surat keterangan terdaftar, itu dikirimkan lewat email biasanya. Oke, ini sudah bergabung lagi di Instagram, ada R_Agita. Berarti sekarang bisa mau lapor langsung ke DJP online, lalu untuk prosesnya masih dengan cara biasanya atau sudah ada di DJP online itu langsung? Ini mengenai PPh pasal 23 berarti Mbak ya? Ya. Jadi gini, tadi sudah saya jelaskan, tadi kan untuk lapor SPT itu kan ada dua, yang satu buat SPT-nya, yang satu cara melaporkannya, kan gitu. Terus kalau yang sebelumnya itu pakai ISPT dan dilaporkan di kantor pajak, nah sekarang itu untuk yang PPh pasal 23, kalau dia sudah bisa menggunakan e-Bupot, itu buat bukti potongnya di situ, bikin SPT-nya di situ, dan dilaporkannya di situ. Di situ juga, di DJP online itu juga. Oke, berarti bisa langsung di situ seperti biasanya begitu ya? Iya. Oke, jadi begitu ya, sudah terjawab tadi R_Agita. Sekarang yang bergabung melalui WhatsApp juga sudah ada, ini dari Eiza, terima kasih. e-Bupot mulai kapan digunakan? Mohon diinfo bagaimana langkah-langkahnya untuk menggunakan e-Bupot. Gini, kalau untuk sesuai ke 269 ya, untuk wajib pajak KPP Pratama yang sudah PKP dan sudah menggunakan sertifikat digital yang aktif, itu mulai masa Agustus itu sudah wajib menggunakan e-Bupot kalau ada transaksi PPh 23. Instruksi yang kami terima masih seperti itu. Dan untuk sisanya, jadi kan ada juga wajib pajak yang dia tidak PKP. Nah itu rencananya nanti mulai masa September, Mbak. Jadi yang Agustus ini hanya yang PKP saja. Gitu. Kalau untuk cara-cara penggunaannya sih lebih ke teknis, itu ada sosialisasi masing di di KPP ya. Contoh kemarin kami minggu kemarin itu 3 hari berturut-turut, Senin, Selasa, Rabu, itu kami buat sosialisasi sendiri ke wajib pajak kami sendiri. Jadi kan di kantor di Semarang aja ada berapa? Ada 7 KPP yang mewakili wilayah-wilayahnya kan. Mungkin itu juga ada sosialisasi sendiri ke wajib pajaknya. Mungkin bisa diinfokan ke KPP-nya, ke KPP terdaftarnya. Saya belum bisa cara ini nih, ada sosialisasi apa enggak? Boleh enggak saya ikut? Kayak gitu. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Ini ada lagi dari Agustina_Budiman. Kalau mau nanya soal angsuran PPh pasal 25, karena sudah tidak
bekerja lagi supaya tidak kelebihan bayar, ini harus bagaimana nih? Untuk kalau PPh pasal 25 ini sebagai karyawan ya. Biasanya Mm-mm. ini kalau sebagai karyawan sebenarnya kita tidak wajib untuk ada angsuran PPh pasal 25 kecuali kalau kita bekerjanya dari dua tempat kerja, dari PTA dan PTB. Bukti potongnya dari PTA dan PTB. Kalau kita laporkan, otomatis nanti laporan SPT-nya itu bisa menjadi kurang bayar. Lah di situ bisa ada PPh pasal 25. Kalau kalau sudah tidak bekerja, itu bisa diajukan NE. Salah satu syarat NE kan tidak memiliki pekerjaan dan tidak ada kegiatan usaha. Ya kalau bisa diajukan NE aja langsung, nanti otomatis PPh pasal 25-nya tidak ada kewajiban angsuran di situ. Oke, jadi mengajukan untuk NE ya, atau Ya, kalau memang tidak ada tidak bekerja. di nonefektifkan begitu maksudnya ya, Mas Oki ya. Ya. Nah, ada syaratnya nggak nih untuk Apminia yang mungkin juga mengalami hal yang sama nih, sudah tidak bekerja lagi nih. Syaratnya untuk mengajukan NE itu seperti apa? Kalau NE masih harus ke kantor pajak kayaknya, mengisi formulir dan surat pernyataan. Biasanya di kantor pajak itu ada 2 lembar, yang satu formulir, yang satu pernyataan. Biasanya kan kalau pernyataan ada ininya, ada materainya ya, otomatis. Tinggal diisi aja, disampaikan di situ, nanti langsung diproses sama kantor pajaknya. Oke, jadi harus datang ke kantor pajak ya. Iya. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Sekarang kan masih lapor masa Juli, berarti Ibu Pot Ya. masih kirim ke KPP ya untuk laporannya ya? Ya, jadi untuk PPh pasal 23 itu kan masa Juli paling lambat lapornya tanggal 20 Agustus. Itu untuk masa Juli masih tetap lapor seperti biasa, seperti sebelumnya. Tapi untuk yang PPh pasal 23, masa Agustus yang nanti lapornya di September, paling lambat tanggal 20 September, itu yang pakai e-Bupot. Untuk WPPKP ya. Tapi kalau yang belum PKP, ya nanti masa Agustus ini masih menggunakan seperti biasanya. Oke, Gitu. baik. Kemudian ada lagi yang sudah bergabung, mana tadi ini ya? Dari Saiful siapa ini? Saiful Lamarelfat. Waduh, namanya. Mau tanya untuk bendahara pemerintah, apakah wajib menggunakan e-Bupot? Karena kami juga memotong, memungut, dan menyetor pajak di rekanan. Mohon informasinya. Ya, jadi gini, kalau bendahara pemerintah ini masuknya di wajib pajak non PKP nantinya, yang dijadwalkan masa September sudah wajib menggunakan e-Bupot. Gitu. Nanti mulai masa September, Mas Saiful Lamarelfat. Agak susah. Panjang sekali namanya. Oke, ini dari Mas Andre yang bergabung melalui WhatsApp ya. Mau tanya, ditetapkan menggunakan e-Bupot itu tahu dari mana ya? Itu tahu dari mana ya? Apakah ada surat dari KPP yang menyatakan Anda ditunjuk menggunakan e-Bupot atau seperti apa? Enggak sih Mbak, jadi gini, kalau sudah masuk ke kriteria yang ke CAP 269 ini, PKP dan sudah punya sertifikat digital yang aktif, itu pertama dari kantor pajak, setiap kantor pajak itu pasti sudah sosialisasi. Sosialisasi menginfokan dari sama kayak di Semarang Timur itu kan ada IG, ada Facebook, ada sosmed, itu kan kita gencar di situ. Terus
selain itu mungkin ada email yang dari kantor pusat, email blast mungkin, itu menginfokan kalau Anda mulai masa September itu sudah wajib menggunakan EBUPOT kayak gitu. Dan kalaupun ternyata nanti pas bulan September sudah bikin SPT manualnya, datang ke kantor pajak mau lapor SPT, itu pasti nanti akan ditolak. Maaf Pak, Bu, mulai masa Agustus ini Anda harus menggunakan EBUPOT. Jadi gitu. Nanti ada filternya di front office kami. Oke, diingatkan ya. Ya. Ada Amel juga, terima kasih, Amel_Amelia Rizky. Ini meneruskan yang Saiful tadi ya. Ini semua melalui DJP online juga. Ya, ini kebetulan Mbak Amel ini teman saya nih, Mbak, teman SMP SMA, jadi sering kontak. Jadi sering kontak dia kan kebetulan ya? Ke bendahara pemerintah, sering konsultasi ke saya. Jadi untuk EBUPOT ini nanti menunya ada di DJP online juga. Jadi kita nggak perlu install aplikasi baru ada di PC kita, di laptop kita nggak perlu. Jadi kita tinggal akses DJP online-nya. Oke. Ini ada juga Mbak Kiki atau Mas Kiki yang ada di Semarang. Pagi ngopi, mohon diinfoin bagaimana langkah-langkahnya untuk bisa dapat insentif pajak terutama UMKM, dan sampai kapan ya insentif ini? Maaf karena saya baru tahu. Oh ya, jadi gini, untuk yang insentif itu yang terakhir PMK 86 ya, yang perpanjangannya sampai Desember, itu kita mengajukan sama di DJP online juga, Mbak. Di menu layanan, di info KSWP. Kalau menu itu belum ada, itu kita ubah profil dulu. Di profil, diubah, nanti menunya dicentang, baru nanti kita approve lah istilahnya, setuju, otomatis nanti kalau itu sudah disetujui, sudah ubah profil, nanti kita baru bisa masuk ke layanan ini. Layanan ini nanti di menu layanan, info KSWP, terus nanti di situ ada pilihannya, insentif untuk UMKM. Lah di situ nanti kita tinggal mengisi, di situ ada syaratnya yang sudah, kalau nggak salah di situ ada 2 syarat. Kalau dia clue-nya itu kelompok lapangan usaha itu sudah sesuai dan dia sudah lapor SPT tahun 2019. Kalau di situ sudah dicek, itu nanti otomatis kalau dua syarat itu sudah terpenuhi, otomatis nanti langsung dapat surat keterangan bahwa dia menggunakan fasilitas insentif ini. Gitu. Baik. Oke. Dan berlaku sampai kapan? Sampai Desember. Itu kalau tergantung sampai Desember ya. Ya, tergantung dari permohonan kita. Sebenarnya kalau insentif ini itu berlaku dari April sampai Desember. Kalau kita baru mengajukan di bulan Agustus, berarti Agustus sampai September. Agustus sampai Desember. Desember. Kalau kita mengajukan baru Juli kemarin, berarti Juli sampai Desember. Gitu. Tergantung dari kita mengajuannya. Oke, jadi begitu ya. Semoga sudah paham untuk siapa tadi ya namanya? Mbak Kiki ya, atau Mas Kiki tadi yang sudah bergabung melalui WhatsApp ya. Terus ada lagi sebentar. Oh, ini dia, ada Pak Guntur, selamat pagi. Mau tanya, dalam kondisi apa keberatan surat ketetapan pajak dapat dilakukan? Keberatan surat ketetapan pajak? Iya. Keberatan atas SKP berarti ya?
Pengajuannya sih pertama gini, SKP itu kan atas pemeriksaan. Kalau kita diperiksa berarti itu keluar SKP. Dalam waktu pembahasan itu kan dia setuju atau tidak. Kalau tidak setuju, dia diberi kalau tidak setuju diberi waktu 3 bulan untuk pengajuan keberatan. Lah keberatan itu diajukan ke KPP, dari KPP nanti akan diteruskan ke Kanwil karena yang berwenang untuk menyetujui, menolak atau menolak sebagian itu nanti ada di Kanwil gitu. Oke, jadi begitu ya Pak Guntur. Ini yang di Instagram ada RA Gita, kalau e-faktur apakah akan ada update-nya dari 3.0? Mungkin ada ya, tapi nanti sampai sekarang sih belum ada, tapi mungkin nanti pasti ada. Karena mungkin kan ada perkembangan apa yang harus diupdate di kantor pusat, pasti nanti diinfokan ke kantor pajak dan nanti kantor pajak akan menginfokan ke wajib pajaknya, gitu. Oke, baik. Dan sayang sekali nih Mas Oki, sebetulnya masih ada beberapa yang bergabung di WhatsApp, cuman waktu kita yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilanjutkan nih, terbatas ya waktunya ya. Nah mungkin ada yang ingin disampaikan lagi nih yang terakhir terkait tema kita pagi hari ini. Ibu Pot, lebih ke gini, ke apa namanya ya? Untuk kita aware aja, kalau kita sudah sebagai wajib pajak yang sudah dikukuhkan PKP dan sudah punya sertifikat digital, berarti kita sudah wajib e-Bupot. Kalau tidak, berarti nanti ya bulan berikutnya. Kalau kita sudah wajib, ya berarti kita mau nggak mau kita harus belajar. Kalau mau belajar, gimana caranya belajar? Ya hubungi ke kantor pajak terdaftar gitu aja. Iya. Kalau mau dijelaskan di sini kan panjang, Mbak. Iya, karena mau nggak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman begitu ya, Mas Oki ya. Betul. Oke. Nah, ini juga belajar kok, Mbak. Bupot ini karena baru. Jadi sama-sama belajar ya. Ya, betul. Oke, baik. Terima kasih Mas Oki Yudanawa ya pagi hari ini sudah memberikan informasi untuk Apminia dan juga pastinya wajib pajak. Semoga bermanfaat pagi hari ini. Dan terima kasih juga yang sudah bergabung. Mungkin yang belum sempat kebaca nih untuk WhatsApp-nya minggu depan bisa bergabung lagi ya di Ngopi Ngobrol Pajak pagi-pagi tuh setiap hari Rabu di jam 9 sampai jam 10 pagi begitu ya. Terima kasih Mas Oki. Hana juga harus pamit ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the Meaning Station.